Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru bagi kita menghadapi hari-hari kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan atas diri kami, atas keluarga kami, dan atas orang-orang yang kami kasihi. Kami rindu firman Tuhan, dan biarlah saat ini ketika kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk memaknai firman-Mu dan menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah doa permohonan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka hari ini secara khusus untuk jemaat GKPS, kita boleh mengingat memasuki 117 tahun Injil di Tanah Simalungun. Kita boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang membawa misionaris untuk mengajarkan Injil kepada orang-orang Simalungun. Dan kitalah buah dari pekabaran Injil itu. Oleh karena itu ayat yang menjadi renungan kita pagi ini, hari ini, diambil dari salah satu ayat yang pernah diungkapkan oleh misionaris yang hadir di tengah-tengah Tanah Simalungun, yaitu Bapak Agus Tais. Dan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Menarik sekali ungkapan dari murid Yohanes kepada sang gurunya. Bahwa, "Rabi, di sana Tuhan Yesus membaptis. Padahal dia dulu bersama dengan engkau. Bahkan engkau memberi kesaksian tentang dia. Dan yang paling memuncak adalah melalui kalimat terakhir, semua orang pergi kepadanya." Kita mungkin bisa merasakan seperti ada nuansa kecemburuan kah, persaingan kah, ketidaksenangan kah. Tapi yang mau dibagikan oleh teks ini bagi kita, yang menjadi pesan rohani bagi kita, adalah melalui jawaban yang diperlihatkan oleh Yohanes dalam ayat-ayat selanjutnya. Bahwa dia tidak keberatan dengan yang terjadi saat itu. Karena bagi dia, kehadiran dia untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus membaptis orang dan ketika Yohanes pun membaptis orang, dalam pikiran Yohanes itu semua adalah bagian dari karya Allah bagi manusia. Jadi dia mengambil bagian. Dia mengambil peranan di sana. Walaupun kita diperlihatkan orang-orang pergi kepada Tuhan dan bukan kepada Yohanes, tapi itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Yohanes ingin memperlihatkan kepada kita sebuah keteladanan iman sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu mengikut Tuhan, melayani Tuhan dalam ketulusan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Artinya bagi Yohanes bukan masalah seberapa banyak orang yang sudah dia baptis pada saat itu maupun pada saat-saat sebelumnya. Tapi bagi dia bagaimana dia tetap menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi bagian dalam karya Allah. Dia membuka jalan dan biarlah Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang itu. Dan itulah panggilan juga bagi kita hari ini. Secara khusus mungkin bagi kita jemaat GKP 117 tahun kita boleh mengenal Injil. Sudah seberapa tulus, sudah seberapa berpengharapan, sudah seberapa taat, sudah seberapa sadar dan ingat bahwa tujuan panggilan kita hadir sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk
memperlihatkan harga diri, reputasi yang diharapkan oleh orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang menjadi dasar bagi murid Yohanes mengatakan kepada gurunya, "Guru, di sana semua orang berangkat, semua orang datang untuk dibaptis. Lah, sama kita bagaimana?" Bukankah itu bicara soal reputasi, soal popularitas? Tapi Yohanes mengatakan, dan ini menjadi pelajaran bagi kita, biarlah kemuliaan itu hanya untuk Tuhan semata. Dan kita memberikan diri kita yang terbaik yang bisa kita berikan untuk melayani Tuhan, untuk membuka jalan bagi orang lain, boleh mengenal Kristus, bahkan boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, melalui renungan ini, kita boleh belajar bahwa kemuliaan Tuhan itulah yang perlu kita perlihatkan melalui setiap aktivitas gerak kehidupan kita. Dan kita akan diperlengkapi Tuhan, kita akan dicukupkan Tuhan, dan bahkan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan bekerja, melayani, hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kita boleh bertahan, kita berjuang hingga pada akhirnya untuk hidup selayaknya orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah kita kembali merenungkan begitu baiknya Tuhan secara khusus bagi orang Simalungun. Kita boleh mengenal Injil, kita boleh menerima keselamatan, kita boleh menjadi kelompok orang-orang yang sudah ditebus, dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, melalui firman Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan akan panggilan kami, akan makna kehadiran kami di tengah-tengah persekutuan kami di dunia ini. Biarlah kami boleh tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, taat, dan menyerahkan diri seutuhnya, agar Tuhan bentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami Bapa dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami, bahkan pakailah keluarga kami juga Tuhan, sebagai bagian dalam karya Tuhan bagi sesama manusia. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.